Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khalil Fariza dengan NPM 2235101312 dari kelas 5F. Di sini saya akan mempresentasikan dari hasil tugas 6 dasar pemrograman mobile dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Halil Fariza, NPM 2235101312 dari kelas 5F. Di sini saya akan mempresentasikan dari tugas 6, yaitu dari dasar pemrograman mobile. Pertama-tama kita akan masuk dalam materi yang pertama, itu environment setup, yaitu dari React Native-nya itu adalah kerangka kerja framework atau open source dari Facebook yang memungkinkan pengembang membuat aplikasi mobile menggunakan JavaScript dan Redux. Dari keuntungan dari Redux native ini itu ada cross platform development, yaitu satu kode yang sama yang dapat digunakan untuk Android dan iOS. Ini dekat dalam performa natifnya ini memungkinkan pengguna komponen natif sehingga performanya lebih cepat dibandingkan framework berbasis web view. Dari komunitas dukungannya, komunitasnya yang besar, banyaknya pustaka dan tutorialnya, dan dokumentasinya bisa membantu pengembang. Dari hot reloadingnya, itu fiturnya bisa memungkinkan pengembang melihat perubahan kode secara langsung tanpa harus rebuild aplikasinya, sehingga mempercepat proses pengembangannya. Tujuannya mempermudah pengembangan dalam membangun aplikasi mobile yang mendekati pengalaman natif dengan waktu pengembangan yang lebih efisien. Yang dari get started with React Native-nya ada dua metode, yaitu ada Expo CLI dan React Native CLI. Expo ini bisa dibilang pilihan yang paling mudah dalam memulai proyek dari React Native. Ini cocoknya untuk pemulanya. Dari kelebihannya, tidak memerlukan konfigurasi native kode, bisa mengakses ke banyak API, dan dapat digunakan tanpa harus mengatur Android Studio dan Xcode-nya. Kekurangannya tidak memiliki akses dari native kode yang lebih dalam dan kurang fleksibel dalam fitur untuk memerlukan aksesnya secara mendalam. React Native CLI-nya itu untuk pengembangan yang menginginkan kontrol penuh atas konfigurasi proyek dan bisa dengan alat pengembangan natifnya. Itu kelebihannya mendukung integrasi dengan modul natif dan dapat diakses di proyek yang lebih kompleks. Dari kekurangannya itu cuman membutuhkan pengaturan lingkungan, pengembangannya lebih rumit. Dari set your environment-nya, itu langkah-langkahnya, itu yang pertama ada Node.js, itu paling penting dari platform JavaScript yang wajib diinstal, karena dari React Native-nya bisa dijalankan melalui Node. Watchman untuk Mac OS, ini alat pengawas file yang memungkinkan deteksi perubahan filenya secara otomatis. Ini mempercepat development cycle. Java Development Kit-nya itu diperlukan dalam pembangunan Android-nya. Nah, dari Android Studio-nya itu bisa menyediakan emulator, Android SDK, dan alat pengembangan lainnya. Dan dari pengaturannya, langkah-langkahnya, kalau untuk iOS digunakan di Mac OS yang memerlukan Watchman, dan kalau untuk Windows itu memiliki beberapa konfigurasi tambahan.
Dari integration with existing apps-nya itu dari tujuan utamanya itu mengintegrasikan React Native-nya ke dalam aplikasi Android atau iOS yang sudah atau tanpa harus membangun ulang aplikasi dari awal. Ini berguna dari organisasi dari perusahaan yang ini bisa memanfaatkan kode lintas platformnya secara bertahap. Dari manfaatnya ada juga bisa kita mengembangkan fitur-fitur dari React Native-nya yang sudah ada dari kode lintas platformnya, dan bisa juga adopsinya itu bertahap di React Native-nya. Bisa menggunakan aktif kode murni. Contohnya ini menambahkan fitur seperti profil pengguna atau notifikasi dari React Native di aplikasi iOS atau Android. Dari buildingnya itu dari platform yang didukungnya itu bisa React Native-nya ini Android TV atau Apple TV. Bisa juga dari pengembangannya aplikasi cocoknya untuk TV ya. Ini pengembangannya itu menyediakan UI yang sesuai dengan layar besar, bisa menyesuaikan kontrol yang diakses melalui remote control TV-nya, bisa menerapkan fitur seperti navigasi menggunakan tombol arah, fokus ke komponen UI, dan dukungan dari input suaranya. Ini bisa digunakan aplikasinya dari platform TV-nya supaya dimudahkan ke layar besar. Integration with Android Fragment-nya itu dari Fragment. Sedikit penjelasan dari Fragment itu adalah komponen yang digunakan dari Android untuk membuat tampilannya modular. Jadi dari Fragment ini untuk React Native-nya bisa dimasukkan sehingga dapat berintegrasi dengan UI native Android. Kelebihannya itu bisa dalam satu bagian aplikasinya itu tanpa membangun ulang seluruh aplikasi dengan React Native. Fleksibilitasnya dalam mengembangkan fitur dengan React Native pada proyeknya ada tanpa mengubah seluruh UI. Nah, out of 3 platform ini adalah platform yang tidak secara resmi didukung oleh tim pengembang inti React Native. Contoh platformnya React Native untuk Windows atau Mac OS. Kegunaan darinya dengan pustaka tambahan dari komunitasnya seperti React Native Windows. Ini pengembangannya bisa membuat aplikasi desktop menggunakan React Native. Memberikan fleksibilitasnya untuk membangun aplikasi bisa digunakan lebih banyak platformnya selain Android atau iOS. Jadi dari kelebihan atau kekurangannya, kelebihannya itu lebih banyak opsi platform, meningkatkan keterjangkauan penggunanya. Dari kekurangannya karena tidak resmi, jadi tidak memiliki semua fitur yang dioptimalkan atau diperlukan dukungan dari komunitasnya. Running on device itu kenapa kita bahas ini? Dari pengujian perangkat fisiknya itu memungkinkan pengembangannya melihat kinerja nyata dari aplikasi, terutama fitur. Jadi pengujian perangkat nyata ini bisa membantu mendeteksi bug dari spesifikasi dari perangkatnya yang mungkin tidak terlihat dari emulatornya. Langkah-langkahnya itu bisa hubungkan perangkat Android-nya dengan kabel USB dan pastikan terdeteksi. Aktifkan USB debugging-nya dari perangkat Android. Yang pertama itu ada buka setting, dari situ about phone dan ketuk build number-nya beberapa kali untuk mengaktifkan mode developer option-nya. Dari satu masuk ke developer option-nya dan aktifkan USB debugging-nya. Yang ketiga itu jalankan perintah npx React Native atau run Android. npx React Native run Android. Ini untuk memulai aplikasi dari perangkatnya. Langkah-langkah yang dari menjalankan perangkat iOS-nya
Itu yang pertama itu ada sambungkan dari iOS itu pakai dari perangkat komputer Mac ke USB, kabel USB. Buka Xcode-nya, pilih perangkat yang sebagai targetnya itu drop down. Jalankan proyeknya itu klik tombol run di Xcode untuk menjalankan aplikasi pada perangkat. Catatan tambahannya, kalau untuk perangkat iOS bisa memerlukan sertifikasi profil pengembangan dari Apple Developer untuk menjalankan aplikasi pada perangkat fisik. Fast refresh-nya itu dari fast refresh adalah mekanisme hot reload yang memperbarui aplikasi langsung setelah kodenya diubah tanpa kehilangan state aplikasi yang sedang berjalan. Dari keuntungan utamanya yaitu efisien waktu, mempertahankan state, dan deteksinya error lebih cepat. Dari deteksi errornya lebih cepat, ini bisa kita langsung lihat dari dari perubahan kecil pada UI dan logikanya. Ini bisa membantu pengembang mengidentifikasi kesalahan, kesalahan dari tahap awal sampai ke tahap akhirnya. Tips penggunaan fast ini bisa diaktifkan dari perangkat emulatornya, biasanya aktif dari default React-Native-nya versi yang terbaru. Dari penggunaan state dan props-nya, ini fast refresh ini bekerja dengan baik pada komponen yang mengandalkan state dan props sehingga perubahan dari UI-nya bisa langsung terlihat. Selanjutnya ada materi dari Mentro, itu builder JavaScript atau React Native yang mempersiapkan mengompilasinya dan mengoptimalkan dari kode aplikasi sehingga bisa dapat dijalankan dari perangkat mobile. Fitur utama Metronya ada building dan minification. Ini Metronya mengompres dan mengoptimalkan kode JavaScript ke dalam bundle dengan efisien. Yang kedua itu ada hot model replacement. Yang kedua itu ada hot model replacement. Itu facial reverse-nya itu Mentronya ini memungkinkan perubahan kode ditampilkan secara langsung di aplikasi tanpa harus di restart. Selanjutnya ada optimasi kinerjanya. Ini Mentronya ini membagi kode aplikasinya menjadi bagian-bagian yang kecil yang hanya dimuat oleh kebutuhannya supaya aplikasinya lebih ringan. Perintah dari dasar Mentronya ini ada npx React Native Start untuk memulai server Mentronya, dan npx React Native Run Android atau Run iOS itu menjalankan aplikasi atau memulai Mentronya. Cara kerjanya itu dalam pengembangannya bisa mengubah kode, bisa memperbarui bagian yang diubah dan mengurangi waktu yang diperlukan untuk pengujian kode. Selanjutnya ada using library-nya, itu dari library ada bentuk pustaka yang untuk membantu pengembangan mempercepat pengembangannya aplikasinya menggunakan solusi siap pakai untuk berbagai fungsi seperti navigasi, pengambilan data API, dan autentifikasi. Dari cara menggunakan library di React Native itu, kita tambahkan library-nya dengan npm install library name atau add atau library name untuk menambahkan pustakanya. Situ ada libkim library, itu gunakan npx React Native link library name jika pustaka memerlukan akses dari native kode. Beberapa pustaka modern tidak memerlukan linking manual berkat fitur auto linking.
Nah, selanjutnya ada mengonfigurasi library-nya, bisa memiliki dokumentasi khusus. Ikuti petunjuk konfigurasinya untuk integrasi optimal. Contoh library populernya ada navigation atau navigasi antar screen, ada Redux untuk mengelola state secara global, ada Axios juga atau Fetch API untuk mengambil data dari servernya. Keuntungannya ini untuk mempercepat pengembangannya, meminimalkan bug dengan pustaka yang telah teruji, dan memberikan fungsionalitas tambahan dengan sedikit pengaturan tambahan. Selanjutnya ada upgrade dari Tuneo versionnya. Ini memastikan aplikasinya mendapatkan pembaruan dari keamanan, perbaikan bug atau performa yang terbaru. Ini panduan dari upgrade-nya itu periksa versi dari React release-nya. Nah, ini gunakan CLA untuk upgrade-nya, jalankan npx atau native upgrades untuk memulai proses upgrade-nya. Baca changelog-nya, selalu periksa changelog untuk memahami perubahan penting yang mungkin memengaruhi kode Anda. Tips upgrades yang amannya, backup proyek dan gunakan version control atau gate untuk menyimpan versi lama sebelum melakukan upgrades. Periksa kompatibilitas pustakanya. Beberapa pustakanya ini secara eksternal memungkinkan belum mendukung versi terbaru dari React Native. Uji intensif dari setelah update itu, kita uji aplikasi secara menyeluruh untuk memastikan semua fitur tetap berfungsi. Terima kasih dari saya. Mohon maaf kalau ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.